Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman yang kami banggakan di negeri kita tercinta Indonesia ini, kini berada di tengah kondisi yang sangat memilukan dan memprihatinkan. Bagaimana tidak, di tengah kegalauan bangsa Indonesia dikarenakan kebakaran ada di mana-mana sehingga menimbulkan asap dan kabut, kemalingan merajalela, pemerkosaan dan pelecehan, serta maraknya judi online. Bukan pelakunya saja para pemuda, namun kakek-kakek, opung-opung, bahkan umat-umat pun ikut bermain dalam permainan tersebut. Bukan otaknya saja yang menjadi rusak, namun keluarga menjadi amburadul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, siapa lagi yang merantaskan semua ini kalau bukan kita para pemuda dan pemudi? Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dalam pertemuan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan satu patah kata, dua patah kata, yang akan kami patah-patahkan menjadi beberapa patah kata dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh Quran kami berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Dari ayat di atas dapat kita ambil pengertian bahwa generasi mudalah tombak pelaksanaan dakwah masa depan
Generasi muda yang mampu melanjutkan estafet perjuangan bangsa dan agama. Hadirin, seperti apakah bangsa Indonesia ini saat nanti 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang? Kalau bukan kita, para pemuda. Kalau bukan kita dan kita, wahai generasi pemuda. Maju dan mundurnya agama dan bangsa ini, maka lihatlah kehancuran yang akan melanda. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, remaja dan pemuda penerus bangsa yang mempunyai andil besar dalam menentukan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam sejarah bangsa, remaja dan pemuda ikut berperan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan pemuda adalah tongkat penting bagi perjuangan bangsa. Maju dan mundurnya agama tergantung dengan sifat para remaja dan pemuda. Jika pemuda memiliki sifat jiwa yang maju, jiwa yang besar, jiwa kepemimpinan, maka pemuda akan mampu memimpin peradaban dunia. Haruskah kita, wahai remaja dan pemuda, untuk menutup mata atau hanya berpangku tangan untuk melihat terjadinya bermacam-macam krisis, terutama krisis moral dan akhlak? Apabila kerusakan akhlak ini tidak segera diatasi, tentu akan membawa masyarakat, khususnya para pemuda, jatuh ke kehancuran yang paling bisa. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, mantan presiden kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah semangat hidup. Yang keempat, lemah ilmu. Yang kelima, yang sangat mengerikan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda, kami yakin mereka akan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan dan menghambat pembangunan dan bahkan menghancur pembangunan. Betul, hadirin? Betul. Sebagai remaja dan pemuda penerus bangsa, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh untuk kelangsungan nusa bangsa dan agama. Orang kampung saya mengatakan, the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Namun sayang, 1000 kali sayang, hadirin, banyak remaja dan pemuda menganggap dunia ini hanya seluas tahun kelot, kemana-mana maunya naik motor, Padahal kerjanya cuma molor. persis seperti ayam keramin telur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terjadi, maka kepada siapakah kita titipkan negara, bangsa dan agama ini? Padahal Islam sangat menginginkan ketika penindasan terjadi suatu masyarakat dan bangsa, Para pemuda tampil melakukan perlawanan. ketika terjadinya kerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, Para pemuda tampil memberantasnya. dan ketika terjadinya kebencian terhadap Islam, Pemuda tampil menjadi pembela
terukir indah dalam sejarah Islam. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul Kahfi merupakan simbol pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Bagi mereka lebih baik mati berdalam tanah daripada hidup menjadi bangsa. Oleh sebab itu, remaja dan pemuda selaku generasi muda, marilah kita singsingkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kita perlu mengingat masa lampau bahwasannya para pejuang kita berjuang dengan darah dan senjata, dengan mengorbankan nyawa mereka. Kita sebagai remaja dan pemuda harus menghargai jasa-jasa mereka. Sekarang kita tak perlu mengeluarkan darah, mengangkat senjata, mengorbankan nyawa. Cukup dengan berjuang dengan otak kita, segenap kemampuan kita, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Otak kita boleh otak cermas, Otak kita boleh otak jebak, tapi hati dan iman kita harus tetap berlandaskan Al-Quran. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang tidak dituntut untuk jago akademik saja, tetapi harus pintar di bidang keagamaan. Pemuda zaman sekarang tidak dituntut untuk jago berintek saja dan berinsan, bertakwa dan berteknologi, serta bertakwa kepada ilahi Rabbi. Pemuda yang pintar tapi juga benar, pemuda yang memakai peci namun hatinya tetap suci, pemuda yang memakai kain sarung namun memiliki semangat yang tak pernah mundur, sehingga melaksanakan amanah Allah, mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sebagai kesimpulan dari serahan kami tadi, kami menghimbau para remaja dan pemuda di seluruh Indonesia bahwa kita sebagai remaja dan pemuda harapan bangsa akan mampu melanjutkan estafet pembangunan, adalah pemuda yang memiliki iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang luas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan pantun. Goreng pisang disantap lagi hangat.